Apalagi kan sebagai konsumen ya kan tetap akan dilindungin ya kan. Pertanyaan Selama saya gini, iya Bang kan Kucing. ada yang namanya perlindungan konsumen juga di OJK. Jadi mereka nggak bisa semena-mena juga ya kan. Semena-mena dalam artian gini. Ini sama Bang Kucing lagi nih. Gimana kabar Bang Kucing? Alhamdulillah baik Mas. Gimana Mas Erik kabarnya juga baik di sana? Alhamdulillah. Kapan lah main-main sini ke Purworejo sini? Yang lebih gede lagi home credit Indonesia itu bunganya nggak ngotak Mas, bunganya itu gila bunganya Ya, karena dia semakin panjang tenornya, dia kan tahunan kalau home credit jadi. semakin panjang. Tapi ya sama aja Mas, mau panjang mau pendek gak jauh beda lah kalau aja itu. Nah, akhirnya kalau home credit gimana? Kayak gitu juga caranya atau gimana? Iya caranya seperti itu juga. Yang penting home credit waktu itu 23 juta udah saya bayar 28 juta. 28 juta loh Mas. Saya pinjamnya cuma 23. Saya ngebalikinnya 28 juta ya kan. Ya itu kan nggak bisa disamain kayak kita minjem ke leasing. Dalam artian kendaraan ya Mas ya. Sekarang gini, hitungannya gini, kalau kita taruhlah apa namanya motor, misal motor aja nggak sampai 100% bunganya kok. Motor harga 12 juta, kita balikinnya 18 juta, nggak masalah. Toh kalau motor kita jual istilahnya ada cashback buat kita ya kan. Ya. Hitungannya gitu. Iya, semisal kita beli motor 12 juta, kita bayar sampai 18 juta, kita udah gunain, kita bosan motor kita jual, taruhlah kita jual 8 juta atau 9 juta. Ya kan, istilahnya kita nggak rugi-rugi juga, Mas. Ya tetap rugi. Ya sama aja saya balikin gini deh. Saya ini bukan pihak pinjol. Saya anggap saya jadi orang pinjolnya lah. Saya balikin gini. Apa bedanya dengan Anda pinjam, saya jadi orang home credit nih ceritanya. Apa bedanya dengan Anda pinjam uang ke kami? Kami kan leasing juga, cuma peminjamannya secara uang gitu ya. Nah, setelah Anda mendapatkan pinjaman 24 juta tadi, Anda beliin emas, setelah itu suatu saat udah lunas dijual kan sama. Iya, dari segi bunganya Mas yang nggak masuk gitu. Kalau leasing masih masuk dari segi bunganya. Sedangkan home credit kan masuknya dia juga leasing juga, pembiayaan leasing dia juga. Cuma barangnya nggak motor. Sama pembiayaan. Cuma gini, kalau kita ngambil motor, ya kan, 30 juta, bayar 40 juta, paling bunganya ya 10 juta atau berapa. Nah kalau itu ya 23 juta balikin hampir 50 juta, Mas mau? Enggak juga sih, motor yang gede juga kalau lama gini Bang Kucing ngebandinginnya gini, home credit mama 3 tahun, motor pun dibandingin 3 tahun juga gitu. Doang saya aja pinjam kredivo 20 juta aja paling balikinnya paling berapa? Enggak sampai 30 juta. Emang iya, oke, kalau kredivo iya, tapi kalau leasing. Nah, berarti kan gini, kalau mau head to head jangan sama yang lainnya, tapi sama yang platform sejenis. Oke. Tapi kan kredivo nggak nyampe 3 tahun. Ya memang sampai nggak 3 tahun, tapi kan ya sama aja Mas. Karena memang kan gini, kalau kredivo itu ya kan, kita bisa cicilan 12 bulan ya kan. Ya 1 tahun nah, nih. kalau di LCI itu paling 2 tahun Mas. Yang setahun jarang. Iya, kalau HCI lah relatif biar kelihatannya lebih muda itu dia selalu panjang kan, soalnya dulu aku pernah jadi home credit tapi pakai punya temen itu 3 tahun. Iya, karena ada permainan tenor Mas. Ya, dia mainnya di tenor. Tapi kan logikanya gini loh Mas, bunga di awal itu nggak boleh melebihi 50%. Itu ada loh aturan OJK-nya loh. Bunga di awal tidak boleh melebihi 50%. Lah itu 100% loh. Dan yang salah siapa coba kalau begitu? Yang salah ya apa bukan apa ya? Gini. Makanya kalau semisal gini, pinjam 20 juta, balikin 30 juta kayak Indodana bunganya 50%.
Ya, dia nggak menyalahi aturan OJK dong, karena bunga maksimal di awal itu 50% dari kita pinjam. Dan coba 23 juta balikinnya taruhlah digenepin 50 juta lah sama biaya nani neno lah. Apalagi kalau nggak kirim kwitansi didenda 1 bulan cicilan. Ada nggak di OJK? Kalau Seperti itu itu. masalah nggak kirim kwitansi nggak tahu deh kalau masalah itu. Tapi yang jelas Nah, ini Bang Goceng, ada. kalau OJK, kalau yang OJK Ada. itu tuh, kalau HCI kan OJK-nya itu nggak apa maksudnya, peraturannya saya malah nggak begitu paham yang mana yang diikutin itu, karena kalau kayak pinjol yang tadi yang bunga per hari 0,8 0,4 itu HCI kan Ada. nggak ikut. Semisal Mas ngambil pembiayaan 10 juta, kalau Mas nggak kirim kwitansi buat apa aja, itu akan terkena denda 1 bulan cicilan. Oh iya. Ini ada aturan mana itu? Makanya gini loh Mas. Jadi gini, kayak playing God itu jadi gini, mereka itu seperti Tuhan yang ini loh aturan gue gitu loh. Paham nggak? Jadi ya lu masuk ke dalam sistem gue, lu harus ngikutin gue mau nggak mau. Iya, karena dari awal mungkin kan ada di perjanjian yang panjang kali lebar itu, Nah, Bang Goceng. Cuma kan itu kita nggak yang baca. namanya perjanjian itu kan memang kalau ya Mas ya, kalau mereka itu misal gini, ngikutin peraturan perundangan yang berlaku, nggak ada yang namanya kirim kwitansi, nggak ada yang namanya bunga di awal itu sampai 100% kayak gitu-gitu. Itu kan nggak ada, nggak masuk itu, benar. Aku kenapa waktu itu sampai pinjam HCI, karena memang aku tuh belum tahu loh Mas, belum tahu apa sih pinjol itu seperti apa, bunganya gimana, ya gitu-gitu kan belum tahu, masih awam banget. Jadi ketika ada penawaran segitu ya, siapa sih manusianya yang nggak lama-lama tergoda, walaupun di awal kita tuh udah nolak pakai banget, ya kan? Tapi tetap aja yang namanya manusia, udah kepepet ambil aja, nggak apa-apa, gampang, pasti kebayar. Giliran pas lagi udah keambil ya berat lah rasanya. Tapi tetap ya kan, di sini tuh uangnya tuh udah aku balikin lebih, kalau malah untung pakai banget. Karena sebelum aku dapat limit 23 juta tuh aku dapat limitnya kan bertahap tuh. Aku dikasih pinjaman 10 juta, tak balikin kurang lebih 20 juta taruh lah. Iya. 10 juta tak balikin 20 juta, aku kan nggak tahu ya kan. Itu udah gede banget kan, terus dapat limit katanya 23 juta. Itu pertama nggak aku ambil Mas. Karena ngeliat balikinnya itu, buset nih 50 juta kurang dikit banget. Ini bener ini ya kan. Nah dari pihak sananya tuh nelfonin terus marketingnya, ya kan, catatan kredit Anda bagus nih, sayang kalau nggak diambil. Ya kayak gitu-gitulah ya kan. Ya bahasa-bahasa kayak gitu ya kan. Nah ada suatu titik di mana tuh aku memang iya nggak ya. Nah kebetulan ya kan ada penawaran lagi ya kan. Udah Mas saya coba ambil lah ya kan. Ya memang benar sih, paginya dihubungin, sorenya langsung cair, ya berbunga-bunga. Giliran kita udah ngerasa ngebalikin duit mereka Ya. dan lebih pula, kok seperti aku kok kerja hanya diperas keringatnya buat mereka, kasarannya kan seperti itu Mas. Oke. Ya kan secara manusianya kan gini ya kan, dengan bunga yang dibebankan begitu berat ya kan, kok seolah-olah kok aku kerja kok setiap bulan setor doang, yang dimana hitungannya tuh ya kalau secara utang piutang kan udah lunas malah lebih ya kan. Ya kalau begini, wah ini sih nggak manusiawi. Utang 23 juta udah balikin 28 juta. Ya kalau begini terus aku kerja setiap bulan istilahnya ngasih duit ke mereka cuma-cuma dong. Kan gitu. Ya kalau dibilang ada perjanjian ya perjanjian, tapi kan itu apa namanya, perjanjian tetap ada perjanjian, tapi yang namanya perjanjian utang piutang ada resikonya, ada untung ruginya. Jangan kita sebagai pihak peminjam terus
oh nggak bisa begitu dong Pak, nggak bisa begitu dong Bu, Ibu kan udah sesuai aturan. Ya nggak begitu juga. Ya kan ada titik di mana kita itu ya udah nggak mampu buat bayar bunganya lah. Seenggaknya kita udah balikin yang udah mereka kasih. Ya. Ya seenggaknya kita udah balikin, dan kita pun balikinnya pun ya nggak dicicil 200, 300, 400 gitu, enggak, per bulan 1 juta itu kan ya masuk di akal kan Mas. Ya kita kan balikinnya, kecuali kalau kita pinjam 20 juta kita balikinnya per bulan 200, ya kita yang nggak ngotak kalau begitu. Terus sampai akhirnya ketemu momen telat bayar nih. Setelah udah merasa bayar 28 juta, telat bayar. Sampai akhirnya ya otomatis di saat keuangan udah oleng, udah nggak itu, ya mau nggak mau saya lepas Mas. Iya kan? Dan sekarang ini logikanya apa iya? Seandainya gini ya kan, seandainya lah, misal nih aku punya motor, apa iya rela motor itu dijual demi utang yang memang itu secara hitung-hitungan, secara matematis itu kan udah lunas nih Mas. Apa iya rela jual motor cuma buat bayar bunga? Kan nggak masuk di akal Mas. Ya kalau menurut saya sih ya orang paling goblok ya begitu, kalau ada orang mau ngejual asetnya dia itu yang dimana utangnya itu sebenarnya udah lunas dengan alasan perjanjian ini itu segala macam. Yang namanya perjanjian ya memang perjanjian, tapi balik lagi yang namanya utang seperti itu tuh sifatnya bisnis. Jangankan utang piutang, orang investor aja yang merugi sampai miliaran aja banyak kan Mas. Jadi semua tuh ada resikonya, yang namanya bisnis ya ada resikonya. Iya, yang penting kan kalau aku sih gini aja, yang penting tuh aku udah nggak merugikan mereka gitu loh. Nah, terus malah syukur-syukur apa namanya, mereka tuh udah ngambil untung dari kita malah. Kan dipikir seperti itu. Makanya kalau ada orang yang masih mau ngebayar dan terus ngebayar, yang dimana utangnya itu udah lunas, ya sama aja orang itu kayak diperbudak. Yang disebut diperbudak tuh ya seperti itu kalau menurut aku ya Mas ya. Iya, makanya kan ya udah, kalau semisal utang kamu udah lunas, misal utang 4 juta, balikin udah 4 juta setengah, ya udah si DC bolak-balik biarin aja sampai bosan sendiri. Apalagi sampai bosan sendiri ya kan. Apalagi kan sebagai konsumen ya kan tetap akan dilindungin ya kan. Selama saya iya kan ada yang namanya perlindungan konsumen juga di OJK. Jadi mereka nggak bisa semena-mena juga ya kan. Semena-mena dalam artian gini, kalau mereka kan pinjol kan KTA nih Mas, apapun bentuk pinjamannya, bahkan sampai bank keliling juga ya kan, yang ngecek-ngecek itulah. Kalau kita nggak pernah gadein aset kita, berarti kan pinjaman itu tanpa agunan. Uang kita pinjam teman aja tanpa agunan, galpe kok. Nggak, bercanda. Iya, mau apapun itu ya kan, selama utang itu nggak pakai agunan itu aman. Itu aman banget. Dan terus kalau mereka tiba-tiba bawa aset kita gimana? Ya udah, tinggal direkam aja, tinggal lapor polisi kok. Itu masuknya perampasan. Iya, perampasan hak milik. Karena apa? Kita nggak pernah menjaminkan ya, betul. Apa yang kita miliki itu untuk jaminan utang kita. Harus kalaupun mau penarikan harus ada lewat pengadilan dulu. Iya benar, yang namanya penarikan itu kan nggak serta merta langsung ditarik gitu, nggak bisa. Wong sebenarnya aja kalau leasing motor, makanya leasing motor kenapa dia gunain jasa mata ulang buat narikin jasa preman lah di sini lah. Maksudnya pakai cara-cara preman, bukan jasa preman sih, pakai cara preman ya kan. Buat narik motor itu karena apa? Terlalu ribet untuk ke pengadilan, mau berapa ribu orang yang diadilin buat narik motor doang. Nah, terus sampai akhirnya penagihan datang ke kantor itu kan Bang Kucing tinggal di tempat kerja nih.
Sampai akhirnya HCI itu pas Abang Kucing udah nggak bayar berapa lama tuh sampai akhirnya DC datang Ya, pertama. dia dua kali. Ya intinya waktu itu 2 kali datang saya bilang ke dia ya kan. Ya itu bunganya itu benar-benar udah ya kalau dipikir-pikir itu nggak masuk di akal ya kan. Yang intinya tuh gini, kita bicara uang realnya aja deh. Nah, ada kok semua di story payment saya berapa yang dicairkan aja ke saya dan berapa yang udah saya bayarkan, kan ada semua kerekam Ya itu mas. betul. Kerekam per bulannya kan 1.100.000 kalau nggak salah waktu itu tuh. 1.100.000. Datang pertama itu pas telat berapa lama Bang? Apanya? DC yang datang yang pertama pas Abang udah telat berapa lama, kan pertanyaan kapan sih mereka datang gitu. Nah Bang Kucing sendiri waktu itu didatengin pertama itu udah telat berapa lama? Kalau ACI sih 3 bulanan lebih, dia datang sekali lagi, terus fase keduanya di 6 bulanan kurang lebih, habis itu putus kontrak ya kan. Ya mau putus kontrak, mau putus hubungan apa ya, aku bener-bener udah nggak peduli, nggak mungkin dengan bunga yang segede gitu dibayarkan. Berarti sampai detik ini udah nggak datang lagi, cuma 2 kali itu aja. Cuma 2 kali, habis itu udah nggak ada yang datang lagi. Oke. Mungkin mereka udah jengah, udah males, udah tahu ini orang nggak bakal bayar juga gitu kali ya. Iya. Terus Tapi, masalah teleponan Pak, masalah teleponan ingat nggak Bang Kucing siapa aja yang ditelepon oleh HCI pada saat itu? jadi gini ya kan, sebelum saya gagal bayar HCI itu kan udah ada beberapa aplikasi yang saya gagal bayar dulu tuh mas. Waktu itu kan yang jadi kontak darurat kalau nggak salah ya ibu sama itu. Ya udah tak suruh gantiin semua, mereka nggak bakalan bisa hubungin kodar saya udah. Oh. Jadi kalau kondar itu nggak ada yang bisa dihubungin karena gini, sebelum ACI saya galbe itu kan udah ada belasan aplikasi pinjol yang saya galbe dulu mas. Ya, jadi ACI itu belakangan gitu loh. Oh sempat ditahan dulu HCI belakangan. Iya, nah, masih kuat bayarin lama-lama kok ya masalah juga. Ya dipikir-pikir gini, kerja capek-capek ya kan, ini utang ya kan, kalau secara hitungan itu udah melebihin yang saya terima ya kan. Saya terima 23 juta ya kan, itu murni 23 juta, nggak ada pengurangan apapun, nggak ada, itu masuk ke rekening segitu 23 juta. Itu yang udah saya bayar tuh 28 juta lebih mas, 28 juta lebih ya kan. Ini kok aduh, ini nggak bisa begini terusnya kan. Iya lah satu per bulannya lumayan loh mas loh, 1.100.000 loh, lumayan itu mas ya kan. Ya lumayan, uang segitu masa kita istilahnya ngasih cuma-cuma ke mereka gitu loh. Sedangkan utangnya jadi apa nggak tahu, nggak jelas lah. Terus selain akhirnya HCI udah lolos lah, HCI sekarang udah nggak ada penagihan lagi berarti. Tapi HCI slick damage-nya luar biasa loh mas. Maksudnya? Serius. Damage-nya dia itu slick-nya itu maksudnya itu ngerusak banget. Jadi ya, gini. Udah pasti. Nah, itu tuh bener-bener ngerusak banget kalau kita itu benar. Setelah saya gagal bayar HCI itu mau ya kalau dulu kan masih suka sering nyari pinjaman kesana sini tuh mas. Itu bener-bener auto itu semenjak HCI itu benar itu damage. Ya kalau sesama pinjol oke. Tapi kalau ke yang lain udah pernah nyoba belum? Maksudnya ke yang lain dalam hal ini entah bank, entah ngajuin motor atau apa gitu itu? Waktu kredit nyoba apply langsung nggak ada 5 menit bye bye auto. Berarti ngefek ke leasing motor juga ya pastinya ya. Itu efeknya luar biasa loh mas loh. Dia itu tak cek masuk slipnya itu Bank Permata. Akhirnya berarti terus nggak bisa kredit, terus ngambil cash nih. Tapi second. Ya cari-cari yang second gitulah. Ya nggak apa-apa, tapi kan nggak ada beban. Yang penting nggak ada beban lah, nggak apa-apa lah. Jadi justru
kita lepas dari utang yang seperti itu Mas, itu ya jujur sih hidup tuh lebih lebih terarah, kita lebih jadi orang yang lebih bersyukur. Oh ya, itu pembahasan dari Bang Kucing. Itu salah satu mentor di grup Wanitangi juga ya. Buat teman-teman yang mungkin mau gabung grup Wanitangi, silahkan chat admin, chat nomor saya ada di deskripsi video ini ataupun di komentar teratas. Yang mau gabung grup silahkan dibuka selebar-lebarnya buat teman-teman yang butuh sharing secara publik ya, sharing sama saya juga, sama teman-teman juga yang sama-sama mengalami gagal bayar di pinjaman online khususnya. Jadi tunggu apa lagi, silahkan kalian cat saja, nomor saya ada di deskripsi. Dan buat teman-teman, saya akhiri saja untuk video ini. Sekiranya buat anda video ini ada manfaatnya, silahkan kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian di luar sana. Mungkin ada yang butuh sharingan dari saya atau obrolan yang menurut beberapa orang tidak bermanfaat ini. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.